Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم Sadaqallahul azim. Ini penggalan ayat ini 1 sampai dengan 5 ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang. Pagi beliau baca surah ini, petang beliau baca surah ini, sebelum tidur juga beliau baca surah ini. Dan setiap kali beliau baca surah ini, beliau juga membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah 255 atau ayatul kursi. Itu yang beliau baca. Maka dalam kitab-kitab wirid, termasuk kitab Al-Maghfurat, Al-Maghfurat artinya adalah zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasanya salah satunya adalah surah ini. Ya. Kenapa hanya 1/5? Karena ini per bab. Ya. Kalau per bab itu bahasa kita, kalau ulama zaman dahulu namanya ain. Jadi alif lam mim itu sampai selesai muflihun itu satu bahasan. Pindah lagi berikutnya bahasan lagi. Pindah lagi bahasan lagi. Maka orang-orang tua zaman dahulu kalau ngaji itu berdasarkan ain, bukan halaman. Ya. Kenapa? Itu sudah tepat itu. Kenapa tepat? Dia selesai satu masalah, enggak nyambung masalah yang lainnya. Selesai satu materi, baru pindah ke materi berikutnya. Ya. Pertama alif lam mim Allah a'lam bimuradihi bidzalika. Terhadap ayat yang begini ini, ulama-ulama ahli tafsir itu mengatakan hanya Allah yang maha tahu maksud dari kata tersebut. Hanya Allah yang maha tahu. Ini saya ulangi lagi, ini ulama-ulama tafsir ya. Nanti ada ulama-ulama yang lain, ada yang menafsirkan, tapi ulama tafsir itu mengatakan hanya Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Dzalika ay hadza al-kitabu alladhi yaqra'uhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzalika itu kitab itu ya, tapi dzalika ay hadza dia bermakna ini. Kenapa ini dikatakan dzalika itu? Disebutkan bahwa karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kitab itu benar-benar untuk manusia. Kalau saya katakan itu berarti sama Pak Nurdin katakan itu berarti yang saya maksud itu dekat dengan dia, bukan dekat sama saya. Lebih dekat dengan dia daripada dekat dengan saya. Maknanya adalah Allah nyatakan dzalikal kitab, itu kitab yang dekatmu itu. Apa dia? Kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad
Muhammadun, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. La raiba ay la syakka. La raiba itu artinya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Kalau syakka, syak itu masih ada ragu-ragunya, masih bisa goyang. Kalau la raib, tidak ada keraguan-raguannya sedikit pun. Maka kalau manusia itu ada yang ragu dengan kitab Al-Quranul Karim, itu sebenarnya aneh. Kenapa aneh? Karena Sang Maha Pencipta telah mengatakan la raiba, tidak ada keraguan-raguan padanya. Ya, sebagai bukti tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar, Allah itu akbar, maha besar. Murid saya tanya, mana buktinya Allah itu besar? Tiap hari kita Allah Akbar, mana besarnya Allah itu? Kelihatan aja enggak? Saya coba ambil sebuah buku, saya bilang coba baca sama dia. Baca lagi, baca sama dia. Saya balik bacaan yang belum pernah bacanya, saya tempel ke mukanya. Terus, baca sekarang. Enggak bisa baca. Faham? Saya bilang faham. Jadi besarnya Allah itu, saking besarnya itu enggak terlihat. Baca gini nih kita, kelihatan tuh, tempel benar, enggak kebaca lagi. Apakah gara-gara enggak kebaca itu Allah tuh yang buku itu tidak ada? Tidak. Dia itu ada. Itulah buktinya. Dulu saya, kata guru saya, masih ragu, keluar sekarang, keluar, lihat matahari. Namanya anak kampung, Pak. Cobalah, siapa takut, keluarlah. Matahari panas, tatap langit penuh. 30 detik Pak saya tatap. Tapi yang terjadi, gelap yang terjadi. Aneh kan? Pandang kita gelap yang terjadi. Ketika gelap terjadi, lalu kita mengatakan, apakah matahari tidak ada? Ada, saking terangnya itulah gelap yang terjadi. Saking besarnya Allah itu enggak nampak lagi oleh mata manusia. Kita naik motor aja Pak, naik motor, nggak usah pakai helm, kebut Pak. Angin tuh banyak. Begitu angin banyak, apakah kita gampang bernafas? Tidak, susah nafas. Logikanya mestinya gampang Pak bernafas. Kenapa gampang? Kan anginnya banyak. Kok malah susah? Tapi susah yang terjadi. Saking banyaknya angin itu, susah yang terjadi. Itulah keberadaan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nyatakan la raiba, enggak ada keraguan-raguan sedikit pun. La hudan lil muttaqin. Ya, la raiba ay la syakka fi annahu min indillah. Tidak ada keraguan-raguan bahwa dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal isyaratu bihi litta'zim. Ini menunjukkan isyarat betapa agungnya Al-Quranul Karim. Maka hati saya tuh bangga dan kadang-kadang iri dan teman-teman kita tuh yang ada waktu dia nggak pulang ngaji. Subhanallah. Orang sudah selesai ngaji, buka Quran, ngaji. Subhanallah. Betapa mulia, betapa indahnya. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan itu. Tidak semua orang Allah berikan petunjuk. Jagalah petunjuk hidayah, rahmat dari Allah itu dengan terus menerus membacanya. Ya. Hudan lil muttaqin. Hudan khabar tsani ay hadin, penuntun. Hudan lil muttaqin, penuntun lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dibaca saja Pak,
dibaca saja, nggak usah dipelajari lah, bukan nggak usah ya, belum dipelajari Quran, baru dibaca saja itu petunjuk Allah itu sudah datang menuntun manusia. Ya, karena Quran itu sebagai hadin, hudan, hadin, penuntun, petunjuk. Belum dibaca terjemahannya, belum dibaca tafsirannya, baru baca Qurannya saja, itu tuntunan Allah itu sudah datang. Lewat apa? Lewat perasaan. Lewat apa? Lewat pemikiran. Lewat apa? Lewat jalan-jalan yang Allah tunjukkan dalam kehidupan ini, tanda-tanda Tuhan. Itu baru baca saja. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Quran itu nanti dia akan datang kepada engkau memberikan syafaat atau bantuan. Kenapa bisa begitu? Dia petunjuk, ya. Maka yang sekian banyak manusia di dunia ini hasil riset secara umum ya, itu paling 30% Pak yang baca ngerti isinya. Yang baca dia ngerti artinya. Yang 70% dia baca nggak ngerti artinya. Tapi dia tetap terus menerus membacanya. Kenapa demikian? Ada daya tarik di situ. Ada kemuliaan. Andaikan Pak, maaf ya, andaikan kita ngaji ini hanya karena katanya mau begini, saya rasa berhenti orang ngaji itu. Andaikan yang baca Quran itu karena katanya pahala begini, saya rasa berhenti itu. Tapi secara rohani dia telah merasakan luar biasa. Ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan. Keyakinan akan wujudnya Allah itu terasa ketika dia dekat dengan Al-Quran Karim. Ya, maka hudan lil muttaqin as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nahawi liitqaihim bidzalikan nar. Jadi orang yang bertakwa itu al-muttaqin adalah as-sairina ila taqwa. Orang-orang yang sedang berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa, mereka lah orang bertakwa itu. Jauh-jauh. Jadi kita ke mana saya ini bertakwa? Orang yang sedang berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa, itulah orang yang bertakwa. Di tafsir Al-Quran ini. Ya, yaitu bagaimana dia berjuang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya karena takut dengan azab neraka. Ya, alladzina yu'minuna ay yusaddiquna. Orang bertakwa itu adalah yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Apa beriman? Yusaddiquna, membenarkan. Jadi bukan hanya tingkat percaya, tapi dia membenarkan. Itu di atasnya. Kalau iman aja itu percaya aja. Tapi yusaddiqun, dia membenarkan. Orang-orang begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, orang percaya. Banyak yang percaya. Tapi tidak semua yang membenarkan. Yang pertama membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka gelarnya As-Siddiq, orang yang membenarkan. Ya, orang yang tidak hanya percaya, tapi dia itu yusaddiqun, dia membenarkan bil ghaib, terhadap hal-hal yang ghaib, bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannah wan nar, terhadap apa-apa yang gaib, yang gak nampak atas mereka, seperti hari kebangkitan, surga dan neraka. Ya, itu gak nampak, itu gaib. Ya. Wa yuqimuna as-salah ay ya'tuna biha bihuquqiha.
orang-orang yang mendirikan solat. Yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Disebutkan di sini, ay ya'tuna biha bihuquqiha, orang-orang yang mendatangkan mengerjakan solat itu dengan mengerjakan hak-haknya solat itu. Ya, hak-haknya solat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin anak Bapak Ibu ada ikut OSN, Olimpiade Nasional, ikut lomba, ikut daftar-daftar mana. Itu Pak, sebuah kompetisi perlombaan yang luar biasa. Perlombaan yang luar biasa. Orang mau lomba itu dia persiapkan benar, belajar terus, les dia. Ada yang mau tes perguruan tinggi, les dia, belajar dia, siap-siap. Begitu berangkat tuh bawa buku, menghafal, dia berulang-ulang, dimurajah, diulang-ulang sama dia. Begitu duduk dia berdoa, dia tenang. Kenapa demikian? Sebuah perlombaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perlombaan, sebuah kompetisi, yang kompetisi ini pelaksananya bukan Kementerian Pendidikan, bukan Piala Presiden, bukan yang lain, tapi pelaksananya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah canangkan lewat Al-Quran 14 abad yang silam. Itulah sebuah ayat, fastabiqul khairat, berkompetisilah kalian, berlombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita hendak mengerjakan sholat ini, bayangkan sebuah kompetisi itu. Berkompetisi sekarang, berkompetisi kita ini, berlomba mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berlomba mencari rahmatnya, berlomba mendapatkan surganya, berlomba untuk selamat di nerakanya. Ini bukan sebuah pekerjaan biasa, ini sebuah kompetisi yang luar biasa. Dari wudunya dia siapin, nggak main-main itu. Dari wudunya dia siapkan, dia baguskan. Masuk masjidnya adab-adabnya, baca doa. Keluar juga baca doa. Pak RT kalau keluar tuh lama baca doa. Orang nak ngantri lama mau keluar, dia di atas sana ya. Ayo Pak RT baca doa. Baca doa dulu, katanya, santai, lama betul baca doa. Sebuah kompetisi. Masuk masjid kaki kanan dia. Kata Nabi, jangan duduk di masjid sebelum engkau sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya bebas, yang penting sholat. Mau qobliyah maghrib boleh, qobliyah zuhur boleh, tahiyatul masjid boleh, yang penting jangan duduk. Kalau nunggu iqamah sebentar lagi, berdiri saja. Kenapa demikian? Ini sebuah kompetisi untuk meraih ridho Allah. Ini tempatnya. Ini arena kompetisi terbaiknya di masjid ini. Adab-adabnya dia perhatikan. Ya, jadi kalau kita meyakini bahwa ini sebuah kompetisi yang harus kita siapkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih bersiap-siap. Bayangkanlah kita kompetisi berlomba, anak kita mendaftar ASN, bagaimanalah kira-kira tesnya kita kawal, kita tungguin, kita doakan, belajar, leskan. Kenapa demikian? Sebuah kompetisi. Wa yuqimunas salata ayatuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum. Dan yang berikutnya, jadi orang muttaqin itu beriman terhadap hal yang gaib, menegakkan, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan. Apa rizkikan maknanya? A'tainahum, yang kami berikan. Dan terhadap dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, a'tainahum yunfiqun, mereka berinfak. Jadi infak itu sunnah, memang betul, infak itu sunnah, betul, gak salah itu. Tapi
di awal Al-Baqarah ini yang Nabi baca pagi petang ini ciri orang bertakwa. Ya, ini ciri orang yang bertakwa. Ya, selain dia beriman terhadap hal yang gaib, dia menegakkan salat, dia berinfak. Apa diinfakkan? Sebagian dari yang kami berikan. Enggak nyari dulu, enggak. Nabi Allah enggak perintahkan kita nyari duit dulu baru sedekah. Enggak gitu. Di ayat ini. Tapi yang sudah Allah kasih, min itu Pak dari menunjukkan sedikit. Dan yang sudah Allah kasih itu ambil dikit aja. Yang sudah Allah kasih itu aja yang dibagi itu. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Min itu dari sedikit. Ya, saya ambil dari sekian banyak tisu ini, saya ambil satu. Dari itu min, itu dari. Ini banyak nih, ambil satu. Yang diambil dikit. Nah, dari yang telah Allah berikan, karena razaqnahum itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi, masa lampau, yang telah. Dan dari yang telah kami rezekikan, maknanya a'tainahum, dan dari yang telah kami berikan itu yunfiqun, itu infakkan sedikit. Ya, fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Ini syaratnya. Ya, kenapa? Karena orang infak itu macam-macam motifnya. Ada yang pengen tenar, ada yang pengen untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda, ada juga. Makanya kita Ustaz Irfan itu karena Allah. Adapun nanti dikasih lipat gandakan rezeki itu hak Allah tuh. Itu janji Allah tuh. Kita nggak melakukan itu, tetapi dia li'ta'atillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu berinfak karena taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka orang bertakwa itu beriman, membenarkan apa-apa yang telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Ya, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan dia meyakini, membenarkan juga apa-apa yang telah kami turunkan sebelum engkau ya Muhammad, ay at-Taurah wal Injil wa ghairihima, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan selain daripada keduanya. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir hum, mereka itu yuqinun, mereka yakin, ayya'lamun, mereka mengetahuinya, mereka yakin hari akhir itu ada. Ya. Terakhir, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Tuhan mereka. Merekalah orang yang beruntung, ay al-faizuna bil jannah wan najuna minan nar. Beruntungnya adalah mereka sukses mendapatkan surga dan selamat dari panasnya api neraka. Itulah endingnya. Mereka orang yang berpetunjuk, termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia di awal surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa. Ya, kita takwa, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Cirinya adalah dia beriman terhadap hal yang gaib, dia menegakkan salat, dia berinfak, kemudian dia percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan terhadap hari akhir dia yakin, tidak ada keraguan-raguan. Maka merekalah orang yang selamat dari api neraka dan berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum